Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan eh, pelajaran yang kemarin tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Selanjutnya Ammar bin Lu'ai yang menjadi pelopor penyembah berhala di Jazirah Arab ini mulai mengajarkan tata cara peribadatan menyembah berhala. Nah, pada saat musim haji, banyak masyarakat yang berdatangan ke kota Mekah karena memang ibadah haji ini merupakan syariat Nabi Ibrahim ya, dan terus dilakukan turun temurun. Ya, pada saat mereka melakukan ibadah haji ke kota Mekah, mereka mendapati bahwa di Mekah sudah terdapat berhala-berhala yang disimpan oleh Ammar bin Lu'ai. Kemudian Ammar bin Lu'ai ini mengajarkan tata cara beribadah kepada patung yang menjadi alasan bahwa patung ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Dan kemudian karena masyarakat yang beribadah haji tidak hanya dari sekitar Arab, wilayah Mekah, tapi juga dari berbagai daerah. Dan setelah pulang mereka melakukan ibadah haji, mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Ammar bin Lu'ai ini di daerah masing-masing. Nah, mulai dari sanalah penyebaran penyembahan terhadap patung berhala itu tersebar di Jazirah Arab. Nah, adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala ini seperti ini. Pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuja dan memuji, meminta pertolongan kepadanya. Nah, kemudian ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan, ya sesajen lah, seperti menyembelih hewan sambil menyebutkan nama-nama berhala tersebut. Nah, masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu, maka disebutlah pada masa itu masa jahiliyah. Jahiliyah ini artinya kebodohan, bukan bodoh dalam arti dari sisi keilmuan, namun mereka bodoh dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tuntutan yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut, ada beberapa faktor. Pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi tuntutan secara naluriah bahwa mereka membutuhkan Tuhan yang real, seperti itu. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Jadi ada kecenderungan bahwa memuja-muji nenek moyang lah. Nenek moyang buyut-buyutnya itu misalkan orang yang berpengaruh, berjasa dan lain sebagainya, kemudian dipuja-puji seperti itu. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, sehingga mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Jadi aneh ya. Ketika ada bencana itu mereka sangat takut dan mereka berusaha mencari kekuatan di luar Tuhan ya. Lucu ya seperti itu. Makanya disebut
zaman jahiliyah. Nah, kemudian juga di samping kepercayaan terhadap penyembah berhala, menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri, ini seorang sejarawan. Jadi terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab. Jadi, di samping menyembah berhala juga ada agama-agama lain ya, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, Majusi, dan Sabai. Ini agama Yahudi yang dibawa oleh bangsa Yahudi yang dilakukan atau eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kan'an di Palestina, ke Khaybar dan wilayah Hijaz, karena saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan Taima, wilayah Arab ya. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam. Jadi pada awal-awal Islam atau sebelum Islam hadir, mendekati syariat Islam hadir di jajah Arab, itu ada beberapa suku yang memang berpengaruh di sana, seperti suku Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraisyah, Qainuqa, dan Bani Ghatfan ya. Kemudian menurut Hasan Ibrahim, agama Nasrani, kemudian di samping Yahudi ada agama Nasrani. Agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi. Jadi kalau agama Yahudi itu masuknya sekitar 578 sebelum Masehi. Kemudian agama Nasrani itu masuk ke wilayah Arab tahun 340 Masehi. Ya, sebagai pengetahuan tambahan, jadi hitungan Masehi itu mulai dihitung ketika Nabi Isa lahir. Jadi sebelum Nabi Isa lahir, maka disebutnya sebelum Masehi. Saat invasi bangsa Romawi dan Habsah itu Ethiopia ya. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebaran, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Taklib, dan Bani Taim. Sementara itu agama Majusi, jadi kalau agama Nasrani itu mulai tersebar tahun 340 Masehi, dan di pemeluknya yaitu Bani Ghassan dan Bani Taklib dan Tai. Ini merupakan bani-bani yang berpengaruh di Arab. Selanjutnya tentang agama Majusi. Nah, sementara agama Majusi menurut Rizqullah ada seorang sejarawan ya, banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia. Nah, sementara agama Majusi itu adalah agama yang menyembah api. Majusi agama yang menyembah api. Ini banyak dianut oleh masyarakat sekitar Persia seperti Irak, Bahrain kalau sekarang ya, dan beberapa wilayah pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman. Jadi ketika Yaman dikuasai oleh Persia, agama Majusi ini juga tersebar di Yaman dan Arab Selatan. Wilayah Arab Selatan tersebar agama Majusi karena wilayah tersebut dikuasai oleh Persia. Nah, kemudian ada lagi kepercayaan yaitu agama Sabi'i ya. Sabi'i itu apa sih? Agama yaitu pemeluk yang menyembah bintang-bintang ya, planet-planet, matahari. Nah, itu ya menyembah benda-benda langit lah seperti itu.
Ini banyak dianut oleh Bani Khildan Al-Khildaniyun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Nah, ini tersebar di wilayah Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya agama Yahudi dan Nasrani yang merupakan agama Samawi ya, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani sehingga terjadi mungkin akulturasi kepercayaan dan lain sebagainya, sehingga agama Sabi ini mulai hilang ya, digantikan oleh dominasi Yahudi dan agama Nasrani. Kemudian ada juga masyarakat Arab ada yang menyembah malaikat ya, malaikat dan menyembah jin ya, jadi makhluk-makhluk gaib ini disembah ya. Mereka menganggap bahwa malaikat itu merupakan anak Tuhan ya, yang berjenis kelamin perempuan. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 151 sampai 157. Silahkan bisa dibuka oleh adik-adik sekalian. Oke, itu masih sesi pertama ya, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam ya. Next selanjutnya ini bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam ada di Arab. Untuk selanjutnya di sesi berikutnya jangan lupa bantu subscribe ya channel ini supaya bisa lebih semangat lagi memberikan materi-materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.